Perempuan nelayan memegang peranan penting pada sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Mereka berkontribusi besar dalam proses pengolahan, rantai pemasaran, budidaya, dan tidak sedikit pula yang ikut berjuang mencari ikan di laut. Sayangnya peran mereka terkadang masih dipandang sebelah mata. Padahal dari tangan mereka juga sumber protein tinggi bagi masyarakat tersedia. Dan inilah kisah para perempuan tangguh, perempuan nelayan Demak. Hari masih gelap. Sebagian orang mungkin masih terlelap. Namun tidak bagi Siti Darwati. Seorang perempuan nelayan yang berasal dari Duku Tambak Polo, Demak, Jawa Tengah. Saya sejak ikut suami melaut itu 2010. Iya, emang susah. Suami cari ABK itu susah. Kalau melaut sendiri itu kasihan. Pekerjaannya kan di gowo dhewe, Mas. Di gowo dhewe lah, nah, karo aku kan kerja sama. Mas, yuk makanya jam 2:30. Saat semua perbekalan sudah disiapkan, saatnya Darwati dan sang suami berangkat melaut. Tak lupa sebuah ciuman hangat diberikan bagi sang putra yang masih tertidur lelap. Darwati dan suami mulai melaut sejak pukul 3 pagi. Saat melaut, mereka berbagi tugas. Darwati memegang kemudi kapal, sementara Musakori suaminya mengarahkan kemana kapal berlayar untuk menembus gelapnya malam perairan Muara Duku Tambak Polo. Meskipun berat, Darwati tak ada pilihan. Membantu suami adalah pilihan terbaik saat ini. Meskipun dahulu ia sering mendapat cibiran dari masyarakat. Itu Mas, kalau saya ikut suami melaut itu Mas diolok-olok sama tetangga. Cawe wedok kok melu jaring. Wong bisane wong wedok ki isone ki macak, manak, masak. Tapi aku ora tak urusi kok Mas. Aku diolok-olok tetangga aku ora tak urusi kok Mas. Masalah apa Mas? Saumpamane bojoku ngape ABK ya, digawe ngeki bagian ABK ya ora iso nyukupi Mas. Wong saiki penghasilane itu sithik-sithik. Pas toh kita? Pas toh? Sang suami pun sebenarnya tak tega membiarkan Darwati ikut serta berjibaku untuk menopang perekonomian keluarga. Namun keadaan yang menuntut Musakori akhirnya mengizinkan Darwati ikut melaut bersamanya. Perasaannya sebenarnya yo kasihan Mas. Asli kasihan, menurut hati nurani saya kasihan sebenarnya. Terus saya pikir-pikir ayo gimana lagi. Semisal saya cari ABK, satu ya susah, keduanya memang kalau ada ABK sehari-hari hasilnya bisa saat ini tidak bisa menentu. Sebelum sampai ke titik pencarian ikan, Bu Darwati tak lupa untuk sholat subuh. Karena ia meyakini doa menjadi senjata utama dalam menjalani kerasnya kehidupan. Ya Mas yuk sarapan yuk. Sarapan sih yuk. Mau nak bersarapan ngambat. Tak lupa ia menyantap bekal yang sudah disiapkan bersama suami tercinta.
lagi dalan Nduk. Ya tapi temenan ora. Lho temenan to ya. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke titik pencarian ikan. Dan pembagian tugas pun dimulai. Darwati tetap menjaga kemudi kapal dan sang suami yang menurunkan jaring. Menurut Darwati, saat ini kondisi perairan di wilayah mereka sudah semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan. Kondisi alam yang semakin tidak menentu dan juga akibat penangkapan ikan dengan peralatan yang tidak ramah lingkungan membuat Darwati dan para nelayan kecil lainnya semakin sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan. Iya pernah. Pas Thomas berangkat itu Thomas, iki cuacane enak. Pas mau balik Thomas ada gelombang besar, ada angin kencang. Takut sekali Mas. Wes pokoknya wedi serang genah-genah Mas. Ombake gede-gede angine buanter. Ku to Mas kok nek wis angine banter, ombake gede to Mas mandeg sak nggon-nggon. Kasihan seandainya aku sama bapaknya kena ombak atau gimana keadaannya di laut. Tapi kan anak saya mikirnya saumpamane bapak sama ibu nggak selamat lah gitu kok anak saya nggak punya orang tua gitu. Perjalanan panjang telah dilalui. Sudah belasan tahun Darwati ikut melaut bersama suami. Namun Darwati tidak juga mendapat pengakuan sebagai seorang perempuan nelayan. Stigma yang terlanjur melekat di masyarakat menganggap profesi nelayan hanyalah untuk para laki-laki saja. Tidak untuk seorang perempuan seperti yang telah dilakukan hingga kini oleh Darwati. Padahal pekerjaan yang dilakukan Darwati sama dengan apa yang dilakukan sang suami, termasuk risiko pekerjaan yang dihadapi. Hal inilah yang menjadi ganjalan dalam hati Darwati, seorang perempuan nelayan yang berjuang menuntut persamaan hak sebagai seorang nelayan. Perjuangannya itu Mas, berat bencanan Mas. Wong kaya awakku to Mas kok dianggap buruh ki. Padahal kuwi prau-prauku dhewe. Kok dianggap buruh. Wong bojoku aku nak jaring ambek bojoku wae kerja sama kok dianggap buruh. Kan itu kan harus memperjuangkan to Mas. Saya sebagai kerja sama suami saya kan gitu kan Mas. Enggak dijadikan buruh. Enggak. Mas, susah Mas pokoknya dari perempuan nelayan. Sebelumnya aku dari perempuan Mas itu bolak-balik desa. Tapi perangkat desa itu enggak carane ora paham nak ono perempuan nelayan. Mosok wong wedok kok melu jaring. Ngomongnya ngono Mas. Tapi to Mas pergi ke desa sama bapak-bapak semua itu ke desa untuk mau pengalihan pekerjaan. Karena kan saya kan aslinya kan perempuan nelayan Mas, asli jaring itu kok carane jaring Mas. Kenapa kok nggak diakui gitu? Darwati bukan satu-satunya perempuan yang berprofesi sebagai nelayan. Tercatat di Duku Tambak Polo, ada sekitar 31 perempuan yang juga ikut melaut. Sebagian dari mereka sudah melaut selama puluhan tahun. Bahkan saat hamil, para perempuan nelayan tetap melaut. Mereka rela bertaruh nyawa di lautan bersama suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selepas melaut, tugas Darwati belumlah usai. Darwati masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Seakan tak ada pilihan, peran ganda ini harus dilakoni Darwati sejak dia memutuskan untuk menjadi perempuan nelayan. Baru setelah itu, Darwati menyiapkan hasil tangkapannya untuk dibawa ke pengepul. Mas yuk, goreng-goreng katon, kudu lek dipanggang katon, kudu lek dipanggang.
Yuk langsung mangkat deh. Kembali Darwati dan suami harus berjibaku dengan akses jalan di Duku Tambak Polo. Kondisi jalan berlubang, belum lagi harus melewati beberapa titik banjirop yang menutupi sebagian jalan. Membuat para nelayan di Duku Tambak Polo kesulitan untuk memasarkan hasil tangkapan mereka. Mas, akses jalannya itu Mas, wis ngeri pokoknya Mas. Ameh adol iwak wae to Mas. Karena akses jalannya Mas. Lha kuwi gara-gara iwak murah kuwi karena akses jalannya Mas. Ala dalane aku ameh tuku iwak rono ring kampung kono, dalane ora enak kok ngono. Berarti kan ora iso tuku iwak kayak mau Mas, ora iso rego larang iwak kayak mau. Ya susah Mas. Itu karena akses jalannya itu yang pada rusak. Itu kena rob Mas. Saya tuh pernah Mas kecemplung sama suami saya, kecemplung di kali. Pernah itu ikannya pada tembul semua. Lek ora larang ki dong piye, tek golek wis kangelane koyo ngene kok. Jangan golek mumet, ngodol. Ya iki. Ya wis nek anu lek katon nak rego sakmono lah, aku tak balik wis matur nuwun. Melihat perjuangan berat yang harus dihadapi para perempuan nelayan, mendorong Mas Nuah, pendiri komunitas perempuan nelayan Puspita Bahari, untuk memperjuangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan nelayan. Awal mulanya saya ketemu sama kelompoknya Mbak Darwati di Duku Tambak Polo, itu ada 26 perempuan nelayan. Di Tambak Malang juga masih di Desa Purworejo itu ada 3 perempuan nelayan. Di Moron Demak ada 2 perempuan nelayan, total 31 perempuan nelayan. Pertama kali kami advokasi itu ya memberi pendidikan edukasi dulu, karena perempuan nelayan ini sebetulnya tidak berani percaya diri disebut sebagai nelayan, karena mereka melaut dengan suami pun juga malu, sehingga kami memberi pendidikan kesadaran perlindungan dulu, pentingnya perlindungan. Nah, proses untuk advokasi penyadaran hak atau pentingnya perlindungan itu kami lakukan, terus akhirnya kami bareng, karena kalau kami perjuangkan kalau perempuan nelayan ini tidak memiliki kesadaran juga percuma. Itu berat untuk kami perjuangkan, sehingga ketika perempuan-perempuan ini sadar dengan apa yang harus didapatkan terkait haknya, enak aja. Terus perempuan-perempuan ini juga didampingi suami-suami mulai ingin mendapatkan persyaratan untuk merubah identitas di KTP tersebut. Pertama kalinya yaitu di pemerintah desa. Pemerintah desa itu harusnya mengeluarkan surat pernyataan bahwa perempuan tersebut adalah nelayan. Nah, namun hambatannya pemerintah desa ini sangat alot banget. Waktu itu alasannya karena menurut agama perempuan tidak dimuliakan, memalukan, dan lain sebagainya, yang sehingga itu sampai 1 tahun kami advokasi untuk mendapatkan surat pernyataan itu alot banget. Perjuangan Mas Nuah untuk memberikan advokasi dan pendampingan bagi para perempuan nelayan bukan hal yang mudah. Berbagai tantangan dihadapi, terutama stigma masyarakat tentang kodrat perempuan. Di Demak sendiri, tadi hambatannya untuk perempuan-perempuan nelayan yang sudah diakui pun belum mendapatkan perlindungan yang sebenarnya, di mana perempuan nelayan ini rata-rata jauh dari akses informasi, pendidikan. Makanya adanya Puspita Bahari itu untuk memberi edukasi pendidikan kepada perempuan-perempuan nelayan ini supaya paham tentang pentingnya perlindungan, bagaimana mereka ketika ada hal-hal yang tidak menguntungkan berani bicara, berani melapor ketika mereka jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari pendampingan yang dilakukan Mas Nuah berusaha agar para perempuan nelayan berani berbicara dan memperjuangkan hak-haknya.
Pertemuan yang digagas setiap bulannya menjadi ajang para perempuan nelayan berbagi kisah, pengalaman, dan menyampaikan berbagai hambatan yang dihadapi saat menjalani keseharian mereka sebagai para perempuan nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kabare pripun sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabare laute pripun? Lah terus nek sepi kebutuhane pripun? Bapak-bapak, terkait kartu kusuka niku kan penting untuk sebagai kartu usaha untuk maksudnya sebagai identitas jenengan semua adalah pelaku usaha perikanan tangkap, usaha pelaku pengolahan, usaha pelaku petambak dan lain sebagainya, itu sebetulnya wajib mendapatkan kartu kusuka yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Perikanan. Nah, kira-kira yang belum dapat kartu kusuka ini bagaimana? Kok sampai belum dapat kartu kusuka? Mbak Rokimah bisa menceritakan kenapa belum dapat kartu kusuka mewakili teman-teman yang ada di Puspita Bahari? Rata-rata sebagian besar kan teman-teman belum dapat kartu kusuka semua ya. Nah, Mbak Rokimah bisa menjelaskan gini sih, kok kartu kusuka itu nggak didapatkan teman-teman yang belum dapat? Katanya bikin kartu kusuka itu buat laki-laki. Perempuan itu kalau nggak punya KTP nelayan itu nggak bisa bikin kartu usuka. Itu yang bilang siapa? Ada sih yang bilang, kan dari pemerintah daerah juga bisa yang mengatakan Pemerintah desa pernah itu perempuan nggak usah bikin kartu usuka gitu. Padahal kan perempuan juga memproduksi produk, ini kan harus punya kartu usuka gitu, tapi nggak bisa bikin. Harapan Mas Nuah sederhana, agar para perempuan nelayan berani untuk bicara, untuk mendapatkan hak yang sama tanpa harus dibedakan gender. Untuk perempuan nelayan Indonesia tetap berjuang merebutkan hak-hak kalian sebagai perempuan nelayan. Jangan pernah mundur, jangan pernah surut, jangan pernah malu, karena profesi perempuan nelayan itu cukup membanggakan, karena nelayan adalah pahlawan protein bangsa. Gerakan Mas Nuah dan komunitas perempuan nelayan Puspita Bahari juga mendapat dukungan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. KIARA ikut serta dalam pendampingan para perempuan nelayan demi tujuan yang sama, memperjuangkan pengakuan hak mereka sebagai seorang nelayan. KIARA ini kan sebenarnya berbentuk koalisi gitu ya. Jadi ada beberapa organisasi yang kemudian menjadi anggota KIARA, dan tentu fokus kami lebih kepada advokasi dan pendidikan, riset, dan kampanye gitu. Awal mula kita fokus di isu perempuan karena kami percaya bahwa dalam rantai produksi perikanan sebenarnya banyak sekali aktor yang terlibat gitu ya. Mulai dari nelayan tradisionalnya, perempuan, kemudian ada petambak garam, ada pembudidaya ikan, bahkan sampai masyarakat adat yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Yang paling berat sebenarnya adalah stigma gitu ya, stigma yang kemudian dilekatkan kepada perempuan bahwa ya nggak pantas perempuan ini pergi melaut, profesi nelayan laki-laki gitu. Ini yang kemudian sedikit berat gitu ya, karena kalau kita ngomongin pemerintah daerah seperti DPRD waktu itu kita pernah dikatakan bahwa kita melawan kodrat dan lain-lain gitu, padahal kan ya nenek moyang kita aja seorang pelaut gitu ya. Ini yang menarik gitu, tapi kita ditertawakan di situ karena dianggap melecehkan perempuan karena disuruh pergi melaut gitu. Nah, itu yang paling berat. Artinya kan kalau dalam tingkat lokal para pemangku kebijakannya saja tidak ramah terhadap isu gender, kita bisa melihat bagaimana istilahnya program ataupun pemberdayaan dan pelindungan yang akan didorong itu akan seperti apa. Tentu tidak akan ramah dengan perempuan. Itu sebenarnya yang kita sayangkan gitu. Padahal sebenarnya ketika advokasi dengan kawan-kawan di Tambak Polo,
ada satu statement menarik dari KKP yang mengatakan dalam konteks hak laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama gitu. Dan mereka harus diakui di dalam kartu kusuka atau kartu nelayan waktu itu gitu ya. Artinya tidak bisa dibedakan. Tapi ternyata memang tadi dia tidak semua orang memiliki pengetahuan gender yang cukup gitu. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya para perempuan nelayan mendapat pengakuan profesi sebagai seorang nelayan dalam pencatatan di Kartu Tanda Penduduk. Alhamdulillah, setelah perjuangan 1 tahun toh diakui di KTP menjadi nelayan. Dan tahun 2019 dapat kartu asuransi dari Bu Susi Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu. Dengan adanya pengakuan profesi ini, Darwati dan para perempuan nelayan berhak untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas bantuan pemerintah. Terutama, jaminan asuransi nelayan yang selama ini hanya didapat oleh nelayan laki-laki. Kartu Kusuka merupakan kartu identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Yang berhak memiliki kartu ini adalah para nelayan tangkap, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan, hingga petambak garang. Untuk kartu Kusuka memang kita sudah menyasar semua nelayan di daerah-daerah. Memang belum semuanya terakomodasi, namun hampir kita sudah sosialisasi ke berbagai kecamatan, berbagai desa. Di kita itu ada 4 kecamatan pantai, 4-4-nya sudah kita sosialisasi. Memang keterbatasan juga karena kartu Kusuka ini kan printnya secara print outnya ini yang resmi kan dari perbankan. Jadi ini kadang kala mereka juga menunggu-nunggu kenapa belum keluar. Tapi ini kan bisa kita atasi dengan kartu sementara yang kita print out sendiri. Namun kadang mereka yakinnya itu kepengennya yang kartu yang asli itu. Cuman memang ini kan butuh waktu karena perbankan juga barangkali antriannya seluruh Indonesia nggak bisa cepat gitu Mas. Tapi pada prinsipnya kami kejar terus untuk segera bisa semuanya pakai punya kartu Kusuka. Kalau untuk yang perempuan penangkap ikan, ini memang karena jumlahnya juga belum banyak Mas, jumlahnya dibanding total nelayan laki-laki itu di Kabupaten Demak sekitar 15.000. Mungkin jumlahnya masih kecil ada tapi belum banyak. Jadi kita sementara kelihatannya yang sudah kita lakukan ini adalah membantu dalam hal asuransi jiwa nelayan kemarin. Itu sudah ada. Terus kemudian di tahun 2023 nanti tahun depan insya Allah akan ada bantuan juga untuk yang wanita nelayan. Perempuan nelayan Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam industri perikanan di Indonesia. Namun sayangnya, peran besar para perempuan tangguh ini masih saja terabaikan. Untuk itu, kehadiran pemerintah sebagai regulator yang dapat memberi solusi dan perlindungan bagi perempuan nelayan. Jadi dalam setiap kegiatan yang kita lakukan sebetulnya antara perempuan dan laki-laki itu ya berbaur saja gitu ya, bahwa sebagaimana di profesi yang lainnya ya gender itu tidak masalah. Tentu agar perempuan ini semakin berdaya dan semakin menunjukkan kontribusinya di dalam usaha perikanan termasuk perikanan tangkap, ini berbagai upaya kita lakukan ya, termasuk tadi yang seperti kami sampaikan terkait dengan diversifikasi usaha dan lain-lain. Kemudian juga di dalam berbagai upaya yang kita lakukan dalam berbagai kegiatan itu selalu di dalamnya ada nelayan perempuan ya, termasuk misalnya kegiatan bakti nelayan dan lain-lain, di mana sebagian besar biasanya kontribusi nelayan kita yang gendernya perempuan ini cukup signifikan. Yang pertama tentunya kita sangat berharap bahwa nelayan perempuan kita ini semakin memberikan kontribusinya ya, sama dengan nelayan laki-laki dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Kemudian satu lagi yang juga sangat penting bahwa saat ini
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedang mengembangkan satu program prioritas, yaitu penangkapan ikan terukur. Ya, di mana melalui penangkapan ikan terukur ini kita ingin merubah paradigma penangkapan ikan kita dari menangkap ikan sebanyak-banyaknya menjadi menangkap ikan dengan mutu yang terbaik, dengan nilai jual yang setinggi-tingginya. Ya, kita berharap bahwa nelayan perempuan ini menjadi salah satu pelopor ya yang merubah paradigma tersebut ya. Baik dari sisi hulu di penangkapannya, juga di sisi hilir terkait dengan diversifikasi usaha dan lain-lain. Perjuangan masih panjang. Darwati dan perempuan nelayan lainnya memang masih mendapat perlakuan berbeda. Namun kita tidak dapat memungkiri peran mereka dalam industri perikanan di Indonesia sangat besar. Dari tangan-tangan mereka ini terbukti ikut berkontribusi dalam pengentasan rantai kemiskinan bagi rumah tangga para nelayan di Indonesia. Mereka tak berharap banyak, melainkan perjuangan untuk kesejahteraan keluarga. Harapan saya sederhana saja. Semoga nelayan di seluruh Indonesia, terutama perempuan nelayan, bisa lebih sejahtera dan tidak ada lagi dibeda-bedakan antara nelayan laki-laki dan nelayan perempuan.